Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Riza Perdana. Saya mahasiswa MARS angkatan 21, Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, pada kesempatan kali ini mohon maaf kalau suaranya agak-agak serak ya, karena baru saja sembuh dari pilek. Kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berhubungan dengan Green Hospital, dalam hal ini spesifik ke Green Surgery ya. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, berikut ini jurnal yang saya dapatkan dengan judul Implementation of Green Surgery Approach in Healthcare System and its Effect on Carbon Footprint Reduction in Operating Theaters ya. 28 Februari 2025. Publishernya dari Malaysian Journal of Medical Science, terindeks di Scopus Q3 atau Q3 ya. Oke, langsung aja. Di abstrak sebenarnya sudah cukup jelas ya isi jurnal ini apa. Kalau dari latar belakang jurnal ini, rumah sakit itu merupakan penyumbang polusi terbesar, salah satu penyumbang polusi terbesar bagi lingkungan ya. Dengan kamar operasi itu merupakan penyumbang emisi karbon yang paling besar di rumah sakit ya. 3 sampai 6 kali lebih banyak per meter kubik dibandingkan dengan unit yang lain. Nah, rata-rata itu beberapa aspek ya. Paling sering adalah yang berhubungan dengan HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioner system ya. Gas, termasuk juga gas anestesi dan limbah medis. Kalau di Malaysia sendiri itu ada CPG, Clinical Practice Guideline, atau di Indonesia mungkin mirip PPK atau PNPK ya, yang disusun untuk sebagai kebijakan pelayanan medis berkelanjutan lingkungan ya gitu. Nah, tapi si penulis ini ingin coba menelaah karena merasa pelayanan operasi atau green surgery di Amerika di Malaysia ini masih belum dapat mengikuti kecepatan pengurangan dampak ekologis yang semakin memburuk dari hari ke hari. Dan juga ingin mencari tahu apakah praktik PPK di Malaysia ini sudah benar-benar diimplementasi dengan baik atau belum dan celah-celahnya apa. Di tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek pelayanan operasi yang dapat menyumbang emisi, terus disusun rekomendasinya, dieksplorasi bagaimana PPK yang ada di Malaysia itu bisa mengadopsi rekomendasi tersebut untuk implementasi keberlanjutan lingkungannya. Ya, metode penelitiannya itu dengan systematic review menggunakan Prisma 2020 sebagai guideline-nya. Di sini ada flowchart dari Prismanya ya. Jadi dari sekian banyak artikel, yaitu sekitar 2.697 artikel, kemudian dilakukan identifikasi dan screening menggunakan Prisma, didapatkan 21 artikel yang memenuhi kriteria. Jadi artikelnya itu dicari yang berhubungan dengan green surgery practice atau innovation, tanpa melihat dari lokasi dan layanan kesehatannya, ada nggak dampak buat perbaikan lingkungannya, gitu. Kemudian juga efisiensi sumber energi, dan juga yang dilihat adalah bagaimana dampaknya terhadap finansial dari rumah sakit. Oke, kita lanjut saja ke hasil. Yang seru nih di bagian hasil nih. Jadi ternyata dari hasil jurnal ini ditemukan 25% dari limbah solid di kamar operasi itu adalah limbah anestesi gitu, dan 60%-nya itu adalah yang bisa didaur ulang sebenarnya. Di sini tertera nih di bagian yang sudah saya beri warna kuning. Kemudian juga ada catatan lain bahwa penggantian disposable instrument ke reusable itu bisa menurunkan 50 sampai 97% emisi karbon dalam pembedahan. Juga penggunaan bagaimana anestesi rendah karbon seperti Desflurane dan anestesi IV itu bisa berdampak pada menurunkan emisi karbon. Dan di Jerman itu ada program Green Endoscopy Project yang ternyata bisa menurunkan limbah sebanyak 20,1%. Dan di jurnal ini juga dituliskan ada beberapa rumah sakit punya green team itu untuk mengedukasi stafnya mengenai pengurangan limbah medis, hemat energi, dan keberlanjutan lingkungan. Setelah itu menyusun programnya seperti apa dan melakukan monitor. Jadi ada tim sus untuk bagian green hospital ini atau green surgery ini. Ya. Ada juga menelaah berkaitan dengan bagaimana konsumsi energi. Jadi tadi mungkin praktek sedang berkaitan dengan operasinya, ini dengan konsumsi energinya.
Jadi penggunaan cahaya otomatis dengan sensor adanya manusia atau tidak di ruangan itu dapat menurunkan konsumsi energi sepertiga kali lebih rendah dibandingkan dengan di perkamar OK-nya. Kemudian penggunaan lampu LED atau sumber energi yang terbarukan seperti tenaga matahari itu menurunkan konsumsi energi dan mengurangi pembiayaan untuk bahan bakar fosil. Dan juga perubahan sistem HVAC menjadi smart HVAC itu juga menurunkan 50% dari konsumsi energi. Nah, manajemen dari sampah atau limbah dan recyclingnya dengan cara memilah-milih gitu, mana yang bisa didaur ulang, mana yang berbahaya, itu dapat menurunkan 2% emisi dan juga menurunkan jumlah limbah. Pengurangan utilisasi plastik juga diganti dengan plastik yang lebih mudah diurai itu dapat memberikan efek lebih ramah lingkungan ya. Penggunaan gaun dan masker reusable dari bahan ramah lingkungan itu bisa menurunkan jejak karbon dan 28% hemat energi, 30% menurunkan emisi karbon dan 50% mengurangi konsumsi air ya. Tetapi semua dari praktek-praktek tersebut itu ternyata juga membutuhkan green leadership. Jadi sebenarnya sebuah studi dilakukan oleh Haris tahun 2020, 94% nakes dan dokter bedah itu paham risiko iklim ini gitu dari kegiatan operasi mereka. Tetapi 70% diantaranya berpendapat tidak adanya kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang kuat, program seperti ini tidak bisa sustain dari jangka panjang. Jadi hambatannya salah satunya adalah di bagaimana kepemimpinan dan keberlanjutan dari program-program ini, ya, gitu. Kemudian dari aspek finansial juga disampaikan bahwa eh, dari green hospital ataupun green surgery ini memang memiliki investasi yang besar di awal, gitu, tetapi dapat memberikan daya hemat jangka panjang, di mana bisa mengurangi pembiayaan konsumsi energi, frekuensi pembelanjaan, dan alat instrumen. Nah, di Malaysia sendiri itu sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan berkaitan dengan Green Hospital ini ya. Nah, dari si penulis itu menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa diadopsi, yaitu bagaimana klinikal protokolnya itu bisa kita pakai yang lebih ramah lingkungan, seperti tadi misalnya penggunaan gas anestesi. Kemudian ada regulasi berkaitan dengan hemat energi di OK, bagaimana penggunaan smart HVAC, kemudian manajemen limbah yaitu memilah-milih dari limbah-limbah yang tadi sudah disampaikan di awal, kemudian mengidentifikasi hambatannya, di mana dua hambatan yang paling besar adalah high upfront cost dan resistensi nakes. Bisa dimulai dari bagaimana adanya insentif untuk rumah sakit yang sudah menerapkan dukungan pemerintah, edukasi promosi, untuk menciptakan budaya cinta lingkungan, dan yang pasti adalah keterlibatan aktif dari pemangku kebijakan. Bagaimana nih penerapannya di Indonesia? Kalau secara teori memungkinkan banget gitu, di mana RS dapat menerapkan penggunaan anestesi rendah, karbon, dan pemilahan lembah bedah. Tapi implementasinya itu nggak gampang karena butuh tantangan besar, modal yang di depannya itu besar, tadi resistensi juga, dan di Indonesia belum ada kebijakan yang benar-benar mengikat. Serta bagaimana konsistensi dan prioritas dari pimpinan rumah sakit, sudah jadi prioritas belum, atau masih ada hal lain. Nah, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil, jadi matikan lampu jika tidak diperlukan, set suhu dan mode AC di ruang operasi itu dalam hemat energi, jadi sekitar 22 sampai 24 derajat Celcius, memilah-milih limbah tadi itu, kemudian juga mengurangi volume konsumsi BHP seperti kasa jangan terlalu banyak, dan mungkin mengganti agen gas anestesi sesuai dengan protokol kesehatan. Perlu sosialisasi, terusnya kemudian disampaikan langkah implementasi dan ada evaluasinya. Jadi evaluasi ini disampaikan baik dari segi manajemen, ternyata pembiayaan kita berkaitan dengan listrik berkurang nih, pembiayaan kita berkaitan dengan air, pembelanjaan beberapa BHP berkurang nih, gitu. Nah, diharapkan adanya hemat penurunan pembiayaan dari rumah sakit itu bisa kita alihkan sebagai insentif sederhana agar unit-unit yang sudah menerapkan berkaitan dengan Green Hospital ini bisa lebih semangat dan juga memicu budaya Green Hospital di rumah sakit kita. Sekian mungkin pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa berdiskusi bareng di kolom komentar. Ya, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.